والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadratil Kurama wal Aizza, yang kami hormati, yang kami muliakan, terkhusus kepada Bapak Wali Kota Cilegon, Bapak Haji Hadi Agustian SE/SH. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, sukses dunia akhirat. Yang kami hormati, yang kami muliakan, terkhusus Syekhina wa Mubiruhina Kiai Haji Humaidillah Royani selaku pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Hidayah, juga pengasuh Ikatan Santri Banten Kaliwungu, selaku Sohibul Beb dalam kegiatan halal bihalal Himmahku Himpunan Mutakharijin Mahad Kaliwungu, Ikatan Santri Banten Kaliwungu yang ada di Provinsi Banten. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Bapak Lurah Dringo, dan yang kami hormati, yang kami muliakan seluruh hadirin wal hadirat, terkhusus kepada alumni santri-santri Kaliwungu dari Provinsi Banten, dari Cilegon, dari Serang dan sekitarnya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang sore hari ini kami dapat bersilaturahim, bertatap muka dengan Bapak Wali Kota, dengan pengasuh, dan tentu dengan sahabat-sahabat, dengan alumni-alumni, santri-santri Kaliwungu di dalam forum yang sangat mulia ini, yaitu forum halal bihalal. Tentu puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari idhar syukri kita pada pertemuan ini menjadi satu kewajiban. Ya, berbicara pesantren adalah berbicara al-ulum asy-syar'iyyah, berbicara al-ulumul adab, berbicara bagaimana kelak santri-santri setelah selesai mengaji lalu mengabdi. Karena obsesi dari santri setelah pulang di masyarakat masing-masing adalah tidak pernah berhenti mengaji dan tidak pernah putus untuk mengabdi. Sampai sepanjang hari ini kita adalah santri dari kiai kita, dan sampai sepanjang hari ini kita adalah bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab fardu kifayah untuk mengabdi, berkontribusi. Dengan ciri khas tradisi intelektual ini, insya Allah kita tidak akan terputus dari guru-guru kita, karena ada pertanggungjawaban lahir dan batin hingga sanad ilmu kita, hingga tasalsul mata rantai sanad kita bertemu, bermuara kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tradisi dan kekhasan pesantren ini sudah terlembagakan dalam regulasi negara, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. 3 fungsi pesantren, yaitu sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga dakwah, dan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, telah mendapatkan rekognisi pengakuan, mendapatkan afirmasi penguatan, dan mendapatkan fasilitasi pendampingan kebutuhan apa yang menjadi bagian dari
rekognisi dan afirmasi melalui Undang-Undang Nomor 18. Dari undang-undang ini kemudian disarahi dengan Peraturan Menteri Agama PMA 30 tentang pendirian penyelenggaraan pesantren, PMA 31 tentang pendidikan pesantren, dan PMA 32 tentang perguruan tinggi atau ma'had. Sehingga dengan lahirnya undang-undang pesantren dan turunannya ini, apa yang menjadi kewajiban santri setelah pulang di rumah masing-masing? Santri sebagai pendidik, sebagai kiai, sebagai guru ngaji, sebagai murabbi, ini mendapatkan bagian pengakuan, mendapatkan perhatian. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana perhatian Bapak Wali Kota Cilegon, kehadiran dan peran yang serta yang diberikan oleh para kiai kita, guru-guru ngaji kita, dan semua yang memiliki peran di masyarakat masing-masing. Kita patut apresiasi apa yang telah menjadi kebijakan Bapak Wali Kota, sehingga apa yang beliau berikan sekalipun tidak seberapa itu adalah bagian penting yang perlu kita apresiasi terhadap kehadiran dan tanggung jawab serta kontribusi dari kiai-kiai kita, tokoh-tokoh guru ngaji kita. Alhamdulillah, lahirnya undang-undang ini kemudian didorong dan diikuti dengan lahirnya perda-perda pesantren. Di Cilegon sampun wonten nggih Bapak Wali perda pesantren dalam proses baru terjadi nih. Karena pesantren ini memiliki undang-undang khusus, maka pesantren tidak lagi masuk dalam pendidikan keagamaan Islam. Karena pesantren memiliki ruang yang begitu besar, rumah yang begitu besar, dan kontribusinya tidak lagi dianggap kecil. Disinilah bagaimana kita sebagai bagian dari masyarakat pesantren untuk mengambil peran masing-masing yang memiliki potensi dengan keilmuannya, maka bagaimana potensi keilmuan ini dapat memberi kontribusi, memberikan manfaat dengan mendukung kajian-kajian keagamaan yang ada di lingkungan masing-masing. Madrasah-madrasah diniyah yang ada di kampung-kampung, yang ada di desa-desa ini tidak akan ada, tidak akan abadi, tidak akan lestari kalau tidak didukung oleh alumni-alumni pesantren yang mengisi madrasah-madrasah diniyah tanpa pamrih, tanpa berharap apa yang didapat, tanpa melihat berapa rupiah yang ada di amplop, adalah para santri. Kenapa? Karena yang ada adalah pengabdian. Nilai pengabdian ini tidak ada di yang lain. Dalam bahasa kita pesantren adalah khidmah. Khidmah ini yang menjadi wasilah. Kita tidak bisa menghitung dengan menggunakan matematika, karena bahasa kita adalah barokah. Pintu rizki itu tidak hanya dalam satu atau dari satu pintu, tetapi dari sekian pintu. Dari pengabdian itulah kita akan mendapatkan banyak barokah. Sehingga sulit
untuk kita menghitung berapa banyak yang kita dapatkan. Bagi yang memang memiliki potensi dapat menyampaikan ilmu melalui dakwah, melalui forum-forum, maka bagaimana kita bisa memberikan suasana yang mencerahkan. Santri sudah lebih dari cukup memiliki dasar-dasar lebih dari yang didapatkan oleh yang tidak santri. Karena al-ulum as-syar'iyyah, tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, fikih, usul fikih, kaidah fikih itu sudah semuanya selesai. Maraji, referensi yang dimiliki oleh para santri insya Allah sudah selesai. Sehingga mohon maaf, santri selesai, kemudian kuliah di UIN sudah selesai. Karena kita sudah menyelesaikan Jam'ul Jawami. Sementara di UIN itu adalah usul fiqh sangat tingkat dasar sekali. Bahkan ketika saya diminta untuk ikut memberikan pendampingan S1, S2, S3 bahkan ke Timur Tengah, kita sudah berkunjung ke beberapa negara, kita sudah bisa melihat standar. Insya Allah tadi sudah disampaikan, kalau kita di pesantrennya istiqomah, mudawamah, di dalam pesantrennya kita fokus tafaqquh fiddin, insya Allah bagi anak-anak kita yang masih mengaji itu tidak lagi repot kalau hanya kuliah di UIN, kalau hanya kuliah di Timur Tengah, baik itu Azhar, Sudan, Maroko, Yaman, insya Allah. Demikian juga kepada santri-santri yang sudah pulang di rumah, yang ketepatan diberi potensi, kemampuan, anugerah karunia Allah, diberi banyak rezeki. Maka bagaimana potensi yang diberikan ini juga memberikan kemanfaatan, kontribusi yang besar kepada masyarakat sekitar. Kita sering didoakan oleh guru-guru kita dengan harapan kelak setelah pulang di masyarakat itu bisa menyampaikan ilmunya melalui wasilah media apapun. Alhamdulillah, sebagai bagian dari tahadus bin ni'mah, kalau kita bicara alumni pesantren Kaliwungu yang saat ini usianya sudah 1 abad lebih, Pak Wali. Jadi lahir kalau Masehinya tahun 1919. Kemarin saya mendampingi beliau, Bapak Pengasuh Romo Kiai Haji Muhammad Salahuddin Humaidullah Irfan. Dalam kesempatan ini beliau ada udzur tidak bisa hadir secara langsung, mohon maaf dan mohon doanya. Mendapatkan anugerah pesantren yang sudah usianya 1 abad lebih pada anugerah yang diselenggarakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam rangka 1 abad Nahdlatul Ulama di Taman Mini Indonesia ini. Usia 1 abad ini bukan usia yang baru, bukan usia yang hanya beberapa tahun terlewati begitu saja. Pondok Apik ini didirikan 1919 sampai sekarang masih utuh mengaji. Tidak ada pendidikan formal umum MI, MTS, MA, SD, SMP, SMA di dalamnya. Sampai sekarang masih utuh. Namun karena kebutuhan dari dinamika zaman yang kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa mengelak,
dengan prinsip bagaimana kita menjaga apa yang sudah menjadi tradisi kekhasan pesantren tetap menjadi pedoman, tetapi bagaimana kita juga melihat terhadap dinamika perubahan kebutuhan zaman, al-muhafadzah ala qadimil shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Semula memang saya secara pribadi hanya ingin memfasilitasi mutakharijin, tamatan-tamatan, alumni-alumni yang pulang di rumah ini ingin atau didorong atau memang berminat untuk mengisi ruang-ruang yang memang kita tidak boleh begitu saja menganggap ini bukan wilayah saya. Tidak. Di legislatif, di lurah, di perangkat, guru, atau di mana-mana. Ini dibutuhkan yang namanya legal formal ijazah. Bagian dari syarat. Nah, sekarang sudah mulai banyak yang bertanya ini bagaimana untuk mendapatkan apa rekognisinya. Lalu kemudian kita mencoba untuk diskusi panjang bagaimana pendidikan khas pesantren yang hanya ngaji ini mendapatkan rekognisi tidak hanya nasional tapi internasional. Karena sejatinya di Lebanon, di Sudan, ini tidak jauh berbeda dengan pola metode pendidikan yang ada di Indonesia, tetapi diakui oleh negara. Nah, kita bermimpi ke sana dan akhirnya alhamdulillah yang sebenarnya ini kebutuhan pribadi untuk kita, untuk santri-santri apik. Tetapi ketika kita diskusikan di Jakarta dan akhirnya ketepatan saya secara pribadi mendampingi dan melahirkan namanya Undang-Undang Pesantren. Dan lahirlah sarah-sarahnya PMA sampai peraturan presiden tentang penyelenggaraan pesantren yang mencakup di dalamnya pendidikan dakwah dan pemberdayaan. Nah, sehingga mari dalam kesempatan ini kita bagian dari pesantren punya kewajiban memberi kontribusi lebih kepada bangsa dan negara sesuai dengan di mana kita berada. Yang berada di Serang, yang berada di Cilegon, yang berada dimanapun, yang kita bagian dari santri-santri Kaliwungu untuk terus memberikan pencerahan dakwah-dakwah yang tidak sekedar menyampaikan bicara tentang dalil, tetapi tanggung jawab kita bagaimana auden, bagaimana objek, bagaimana masyarakat yang menjadi bagian dari kita ini berubah menjadi baik dan lebih baik. Dakwah yang kita sampaikan, dakwah yang kita ajarkan bukan dakwah yang sering kita dapatkan, yang sering kita dengar, yang bernuansa keluar daripada berbangsa dan bernegara. Dakwah kita adalah dakwah sebagaimana yang diajarkan oleh masyayikh. Dakwah kita adalah dakwah yang diajarkan oleh guru-guru kita, yaitu bil mau'izatil hasanah. Karena tuntutan zaman yang begitu besar ini menuntut santri-santri hadir di ruang-ruang yang sekarang memang benar-benar dibutuhkan. Kita sedang menerobos semua ruang yang ada di kementerian dan lembaga. Nanti yang akan menjadi bagian dari otoritas jasa keuangan santri, yang akan menjadi bagian dari bank syariah santri. Ya mohon maaf, saat ini ketika kita sering mencemooh produk-produk syariah karena di dalamnya tidak ada santri, kita sudah coba masuk ke sana dan kita mendengarkan ternyata yang membuat produk-produk itu bukan dari santri tapi dari ITB, mohon maaf, dari IPB, mohon maaf, dan mereka dari eksak, dari teknik. Sehingga kalau kita kemudian berasumsi, kemudian kita memberikan cibiran,
syariah hanya berbau syariah saja pada dasarnya sama dengan konvert? Ya karena tidak ada santri. Di KUA sering kita juga mendapatkan mungkin di tengah masyarakat ketika ada yang menikahkan, lalu tidak sesuai dengan yang dibawa lembaran dari petugas yang menikahkan. Pokoknya harus begini, kabulnya tidak boleh tidak. Karena kalau kabulnya tidak sesuai dengan yang dibawa tidak sah. Kenapa? Karena memang pengetahuannya sampai di situ. Berbeda dengan hasanah ilmiah yang kita dapatkan dari literasi kutubut turaf, dari Safina, Minhajul Qawim, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mahali, sampai kajian-kajian Ihadul Fathul, Ihadul Muqtaz. Karena saat ini terbiasa dengan Batul Maqam. Kami berharap sekali lagi bagaimana kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat bisa memberikan kontribusi. Karena saatnya santri berkreasi, santri berkontribusi, santri memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada bangsa, sehingga kita tidak lagi sebagai bagian dari pemerhati, bagian dari objek, tapi santri harus menjadi bagian dari pelaku, bahkan sebagai desainer dalam semua kebijakan-kebijakan negara. Ini penting kami sampaikan karena Provinsi Banten ini provinsi yang besar dan mempunyai kontribusi besar, mempunyai aset yang begitu besar, SDM yang begitu besar, sehingga tadi harapan-harapan yang disampaikan oleh Bapak Wali, kami sangat berharap sebagaimana yang di Jawa Timur, yang di Jawa Tengah, di mana ada pengurus PCNU, PWNU, di mana ada organisasi baik yang menjadi bagian dari mitra wali kota, menjadi mitra kabupaten, menjadi mitra negara. Di situ ada santri Api. Sehingga kita tidak lagi berbicara ini negara tidak memiliki, negara tidak punya perhatian kepada pesantren, kepada santri. Karena kita ada di dalamnya, kita tahu persis lalu bagaimana kita pelan-pelan kita ikut menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan semangat apa yang dipesankan oleh guru-guru kita. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, dalam kesempatan ini bagian dari apa yang menjadi momentum kita dari sisi positif maupun negatifnya, yaitu satu adalah ilmu, yang kedua adalah amal. Ilmu ini bisa mengantarkan kepada kebahagiaan kita, meraih sa'adah fid dharain, meraih yang sering biasa kita baca dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ilmu inilah yang akan mengantarkan kita akan mendapatkan apa yang menjadi cita-cita besar kita. Namun ilmu dalam konteks ini adalah ilmu yang menurut Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, yaitu hakikatul ilm al-khassar, yaitu ilmu yang mengantarkan kita dimanapun, saat kapan, ada siapapun, kita punya rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta.
sering kita mendengarkan pesan-pesan dari guru-guru kita. Oleh karena bagaimana ilmu yang kita dapatkan ini menjadi filter. Ilmu yang kita peroleh dari pesantren ini bisa menjadi filter untuk kita bermasyarakat. Menjadi pengendali kita ketika kita berada dimanapun, dengan tugas apapun, dengan profesi apapun. Ilmu yang kita dapatkan dari pesantren dalam kajian-kajian kitab kuning yang sudah kita kaji bersama, ini tidak selesai kemudian kita melihat kitab-kitab saja, tetapi bagaimana kita mengadaptasikan, mengharmonikan apa yang menjadi teks-teks yang ada dalam kitab itu menjadi jawaban solusi terhadap problem-problem di tengah masyarakat. Sehingga kembali lagi bahwa ilmu ini yang kemudian menjadi bagian penting pembeda antara santri dan bukan santri. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Berbeda akwal, af'al, ahwal santri yang bukan santri. Santri punya pedoman, punya pegangan, punya prinsip. Fa insyaallah selagi kita masih terus minimal ba'da sholat tawasul, membaca fawatih, fatihah kepada guru-guru kita sebagai bagian dari untuk menyambung ruh kita kepada guru-guru kita. Seandainya kita keluar dari jalur sampai keluar marka, bahkan seandainya sampai keluar dari jalan tol, kita insya Allah akan kembali naik. Karena Allahumma ja'al mizana ini masih di bawah terus. Insya Allah doa guru-guru kita ini akan menyambungkan ruh kita. Amin. Pada saat kita lupa, pada saat kita lalai, pada saat kita na'udzubillah keluar dari garis khitah santri, kita akan kembali selagi kita mau ngaji, selagi kita masih mau kumpul seperti ini. Karena yang menjadikan kita jauh itu karena kita tidak mau menyempatkan waktu. Toh tidak seharian penuh, hanya beberapa jam saja. Fa insya Allah forum-forum ini menjadi wasilah kita mendapatkan berkah dari guru-guru kita, menjadi wasilah kita untuk kelak dipertemukan dengan guru-guru kita, wasilah kelak kita dipertemukan dengan junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Teknologi memang iya, tidak bisa kita menghindar. Karena teknologi hidup kita menjadi mudah. Karena seni hidup kita menjadi indah. Karena ilmu agama hidup kita menjadi terarah. Tapi teknologi ini ibarat pisau. Siapa yang akan mengantarkan seseorang yang tidak tahu menahu tentang bagaimana teknologi ini, tiba-tiba mengantarkan dia di penjara karena dia tidak memahami undang-undang IT. Tiba-tiba ada orang yang tadinya lembut, yang tadinya sering bertegur sapa, tapi karena dia hanya berpegang dari HP, buka-buka YouTube, mendapatkan guru dari guru yang salah,
dari gurunya guru Mbah Ujuk. Saya itu sering, karena ketepatan saya juga banyak aktif di beberapa sekolah formal umum sebagai bagian dari ngurus yayasan, juga di beberapa perusahaan besar di Jawa Tengah. Sering dikeluhi, tiba-tiba anaknya sekolah di MAN. Makanya sekarang MAN itu banyak buat, mohon maaf, sekarang di sekolah-sekolah seperti MAN SMP itu buat pesantren. Makanya ketika ditanya perizinan ini boleh nggak? Nggak boleh. Syaratnya pesantren arkanul ma'had itu khamsatun. Al-awwal kiai, as-tsani santri, as-tsalis ada masjid atau musola, ar-rabi itu ada kitab kuning. Kalau nggak ada kitab kuningnya tidak bisa. Atau literasi kajian Islam. Jadi ada kiai, ada santri, ada masjid atau musola minimal untuk anak-anak berjamaah, anak-anak berkumpul. Kemudian ada kitab kuning. Nah, yang kelima ini adalah adanya kehadiran dari masyarakat sekitar, diterima. Makanya perizinan itu ada rekomendasi. Kalau tidak ada rekomendasi tidak bisa. Memang pesantren bisa didirikan oleh individu atau oleh yayasan. Tetapi syarat mutlak di situ ada kiainya, ada santrinya, dan santrinya santri yang menetap, mukim. Tidak boleh santri kalong. Santri kalong itu bagian, tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak menetap, tidak bisa dikasih izin. Mendapatkan guru yang salah dari sumber yang salah. Tidak ada syaratnya. Ini perlu untuk tabayun, klarifikasi. Yang penting kita bertanya dengan saudara kita, dengan teman kita. Zamannya kadang sedikit kita mendapatkan share-sharean tentang masalah, umpamanya isu agama, tentang isu demo umpamanya. Ini cukup berhenti di tangan kita, tidak di-share kembali. Sebelum kita tahu persis ini sumbernya dari mana, karena kita diajarkan segala sesuatu itu harus berdasarkan tasalsul yang jelas. Lasar ini siapa penanggung jawabnya? Tidak ada. Ini tadi yang jadi manfaatkan sebaik mungkin. Tidak kemudian kita tenggelam dan terbawa arus yang pada akhirnya mengantarkan kita kepada sesuatu yang kita sendiri tidak menyangka dan akhirnya berada di jeruji besi. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, al-ulum asy-syar'iyyah ini menjadi penting untuk kita tidak berhenti mengaji. Sekalipun kita sudah menjadi bapak-bapak, kakek-kakek, dan minal mahdi minal lahdi. Jadi apa yang disampaikan oleh Abu Yasin Muhammad Al-Maliki, maziltu taliban, sampai kapanpun kita adalah santri. Mengaji tidak berhenti ketika kita selesai tamat
dari pondok, lalu pulang di rumah kita menjadi bagian dari masyarakat. Tetapi manfaatkan. Mudah-mudahan forum ini juga mengilhami lahirnya komunitas wadah mengaji. Kemarin kita dari ketepatan saya startnya dari Pekalongan. Kalau Abah Solah kemarin dari Batang, kemudian dari Batang ke Malang, dari Malang ke Pekalongan, dari Pekalongan kemudian ke Cirebon, kemudian ke Indramayu, kemudian ke Kendal, nanti ke sana Semarang, Demak dan seterusnya. Ini kemudian ke Banten, karena saya sekalian mudik. Sekalian mudik. Ini menjadi penting untuk kita semua. Kemarin di Cirebon, alhamdulillah, Bapak Kiai Arifullah, guru kita semuanya, senior Bapak Raden Kiai Haji Mas Hudi juga rawuh, juga banyak masai-masai sepuh yang rawuh. Kita diskusi sebentar, karena awal ngaji hikam itu diawali, dimukadimahi oleh beliau, pengasuh pondok pesantren Bapak Kiai Haji Muhammad Salahuddin. Kemudian teman-teman alumni diskusi, lalu bagaimana kalau dilanjut oleh masai-masai sesepuh-sepuh, bagus. Karena tidak mungkin pengasuh dari kabupaten ke kabupaten, nanti akhirnya kesehatan beliau terganggu. Sehingga kami mendorong, alhamdulillah di beberapa kabupaten Jawa Tengah sampai beberapa kabupaten di Jawa Barat ada yang sudah dimukadimahi memulai ngaji. Monggo nanti yang baca siapa gantian, ada forum diskusi. Nah, sehingga ngaji ini menjadi pengingat bersama. Utawi akak ibunya tidak lupa nyoretnya. Sekalipun tidak nyoret, tapi pemahamannya menjadi ketemu. Sehingga ini kembali lagi menjadi filter kita ketika kita menjadi bagian dari masyarakat, berinteraksi, kita muasyarah bersama dengan masyarakat, sehingga nilai-nilai yang disampaikan ini tidak lepas dari apa yang sudah digariskan oleh guru-guru kita. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, setidaknya ada 5 hal penting untuk bagaimana kita menghadapi perubahan zaman. Orang menyebut globalisasi, modernisasi, dan sisi yang lain. Setidaknya ada 5 hal penting bagaimana kita bisa menyikapi dengan baik. Kita harus adaptif, kita harus kooperatif, kita harus kontributif dengan potensi masing-masing. Yang pertama tentu kita santri, insya Allah selagi kita selalu menjalin robitatul qulub, robitatul arwah dengan guru-guru kita, setiap ba'da sholat kita hadiah Fatihah, iman kita, ketakutan. Yang kedua, berusaha selektif, tadi saya sampaikan secara garis besar bagaimana kita melihat perkembangan teknologi, tidak gagap dan tidak ikut-ikutan. Kemudian yang ketiga yaitu tidak memperburuk keadaan, tidak ikut-ikutan dengan kondisi seandainya terjadi hiruk pikuk rame-rame, kita perlu untuk tabayun, klarifikasi. Apalagi alhamdulillah Bapak Wali kita, Bapak Lurah kita menjadi bagian dari kita, sehingga bertanyalah kepada beliau, sehingga kehadiran himmahku, kehadiran santri-santri alumni di tengah masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah para pejabat ini memberikan suasana yang kondusif, tidak malah membuat suasana yang bertolak belakang. Kemudian yang keempat yaitu menjaga yang ada. Garis pedoman
apa yang digariskan, apa yang dipedomani guru-guru kita itu adalah pedoman hidup kita. Apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita bermadhab Ahlussunnah wal Jamaah dengan pandangan salah satu imam madhab dalam kita melaksanakan aktivitas keagamaan secara fikih, ubudiyah maupun muamalah maupun sosial. Kita berpegang, insya Allah hampir mayoritas di Banten ini mengikuti madhab al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam kita berakidah, kita tidak keluar dari khitah, dari jalur al-imam Abul Hasan As-Sadili atau al-imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam kita berakhlak, bertasawuf, dalam kita berkompetisi, dalam kita berinteraksi sosial, kita tidak keluar dari manhaj al-imam Al-Ghazali atau al-imam Al-Junaidi. Dakwah kita adalah dakwah wali songo. Dakwah kita adalah dakwah kiai-kiai kita bil mau'izatil hasanah. Dan yang terakhir adalah silaturahim. Silaturahim ini menjadi penting. Semoga kita termasuk bagian dari yang disebut oleh Rasulullah, salasun man kunna fihi, maka adkhalahullahu al-jannah bi rahmatih. Dan berharap tentunya proses hisab kita dipermudah sehingga akhirnya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Karena di antara salasun man kunna fihi itu adalah kita bersilaturahim. Sehingga silaturahim ini kembali lagi menguatkan kita, mengingatkan kita, meyakinkan kita akan manhaj kita, akan pesantren kita. Fa insyaallah kembali lagi apa yang menjadi ikhtiar kita bersama sesuai dengan hajat kebutuhan panjenengan semuanya Allah kabulkan. Allahumma. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi atas nama pribadi, atas nama keluarga besar Pondok Ria menyampaikan selamat Hari Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala perkabulkan semua doa-doa kita dalam perjalanan proses kita menuju kehidupan abadi sa'adah fid dharain. Amin. Kurang dan lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.